Ya, atau kemungkinan yang kedua yang bisa dilakukan adalah memberikan panggung kepada Pak SBY secara khusus gitu. Jadi daripada mengundang atau menampilkan Vidi Aldiano atau Lyodra, kenapa nggak SBY aja yang diberikan panggung untuk nyanyi gitu? Kan udah lama kita nggak mendengarkan Pak SBY nyanyi. Kan pasti kangen gitu kan. Coba kalau dalam Agustusan Pak SBY nyanyi, nanti kemudian ditutup sama Farel, Ambyar, wah asik gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang tidak bisa hadir di resepsi pernikahan kita. Ada banyak alasannya gitu ya. Yang sakit lah, kucingnya sakit. Banyak gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita alasan SBY tidak hadir di upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Ada banyak alasannya gitu, karena tahun ini itu alasannya Pak SBY lagi nonton voli di Malaysia. Dan ada juga orang-orang yang beranggapan bahwa jangan-jangan SBY gak hadir di upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka itu gara-gara anak emasnya ditangkap, ditahan oleh Kejaksaan Agung. Jangan-jangan karena ini. Makanya kemudian SBY kabur ke Malaysia. Ada banyak lah komentar orang-orang dan segala tafsirannya. Tapi bagi saya gitu ya, SBY tidak hadir di upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka, itu udah biasa. Udah berkali-kali, gak cuma tahun ini gitu. Sejak tahun 2015-2016, SBY itu gak hadir di istana karena dia upacara sendiri di Pacitan. Nah, tapi tahun 2017 gitu, karena mungkin sudah mulai move on, sudah mulai bisa menerima kenyataan, SBY kemudian hadir di Istana Merdeka dan disambut oleh Ibu Megawati. Sampai salaman gitu. Wah, heboh lah beritanya. Ini sebuah bentuk rekonsiliasi dan sebagainya dan sebagainya. Asik gitu. Ini sebuah pertunjukan seorang SBY yang sangat-sangat negarawan katanya, kata media. Tapi habis itu, setelah 2017 sampai sekarang, emang nggak pernah hadir lagi. 2018 SBY hadir di Kedutaan Besar Singapura. 2019 katanya ibunda lagi sakit. 2020-2021 ketika pandemi, ketika upacara dilakukan terbatas dan hanya dilakukan secara virtual kepada mantan-mantan presiden dan wakil presiden gitu ya. SBY ini bahkan nggak masuk di room khusus mantan presiden dan wakil presiden gitu. Dia gabung sama tamu undangan yang lain. Kebayang nggak? Virtual aja dia nggak mau gabung sama room khusus presiden wakil presiden. Ada apa sebenarnya? Jadi saya nggak ngerti lah. Tahun 2017 itu mungkin Pak SBY itu sudah mulai berpikir soal rekonsiliasi, soal ingin masuk kembali membangun negeri bersama-sama gitu ya. Tapi mungkin setelah 2017 itu hadir di istana, kayaknya kok nggak ada apa-apa ya. Kayaknya kok nggak ada yang perhatian sama saya ya. Makanya habis itu ya nggak hadir lagi sampai sekarang gitu. Jadi alasan SBY untuk nonton voli di Malaysia itu cuma alasan yang ya dibuat pas aja gitu supaya ada alasannya. Ya karena logikanya ini tim voli kan timnya SBY gitu. Emang dia yang punya klub gitu ya, klub tim voli. Terus kemudian tanding di Malaysia itu bukan sama timnas, tapi sama tim Universitas Kebangsaan Malaysia, UKM. Kampus gitu. Ya meskipun katanya beberapa pemainnya itu main di level timnas, ada 5 orang gitu ya. Tapi kan tetap aja ini pemain tim kampus gitu. Dengan timnya Pak SBY gitu. Jadi bagi saya gitu nggak masuk akal kalau kemudian kebetulan pas 17 Agustus. Itu pasti dibetul-betulkan aja gitu. Sengaja dipaskan untuk 17 Agustusan supaya dia punya alasan untuk nggak hadir di Istana Merdeka. Itu cuma gitu.
Dibuat pas aja, karena kalau cuma alasan nonton voli gitu ya, bisa di set kapan aja. Karena ini kan pertandingan persahabatan, bukan sebuah pertandingan level nasional atau internasional yang memang setiap tahun sudah ada gitu kan. Bukan kayak Liga Champion atau Liga Piala Dunia gitu ya, yang memang sudah ditetapkan jauh-jauh hari, kan enggak gitu. Ini sebuah pertandingan yang sangat-sangat fleksibel dan bisa diatur kapan aja. Besok juga bisa gitu. Tapi sengaja dipas-pasin 17 Agustus supaya ya SBY punya alasan untuk nggak hadir. Itu gitu, karena kalau kita lihat 17 Agustusan ini gitu ya, upacara kemerdekaan ini, itu kan tiap tahun udah pasti gitu. Tahun depan kita udah tahu hari apa 17 Agustus itu gitu kan. Udah jelas gitu, nggak mungkin berubah. Beda sama puasaan atau bulan Ramadan, itu bisa berubah. Tapi kalau 17 Agustusan kan nggak ada, udah paten hari itu juga gitu. Tapi ya gitulah, sengaja di set supaya nggak usah hadir deh di Istana Merdeka. Jadi ya terlepas apa tujuan Pak SBY sebenarnya nggak mau hadir di Istana Merdeka, karena kalau dari sisi Ibu Mega kayaknya kok nggak ada masalah gitu ya. Tahun 2017 ya asik-asik aja tuh, Bu Mega mau salaman kok, mau menemui Pak SBY gitu. Jadi ya apa alasannya? Ya kita nggak tahu. Yang paling tahu ya Pak SBY. Tapi dari saya gitu ya, ketika Pak SBY nggak mau datang ke Istana Merdeka, dia memilih upacara kemerdekaan di Duta Besar Malaysia gitu ya. Ini bagi saya dia sedang merendahkan dirinya sendiri yang emang sudah rendah. Ya kalau mau dibandingkan dengan Pak Jokowi kan nggak sebanding gitu kan, jauh banget gitu. Nah, udah rendah malah merendahkan dirinya sendiri. Ya karena bagi saya sebagai mantan presiden gitu ya, dia punya tempat khusus untuk hadir di istana setiap tahun gitu. Tapi dia memilih untuk hadir di upacara-upacara yang level desa, level daerah, kemudian di kedutaan besar. Apa coba? Kan itu merendahkan dirinya sendiri gitu. Dia datang di Pacitan misalkan, otomatis dia ketika hadir di Pacitan itu jadi tamunya bupati gitu kan. Ketika SBY datang di kedutaan besar Malaysia, otomatis dia jadi tamu dari duta besar. Duta besar itu kan ya nggak selevel dengan menteri atau presiden, jauh gitu ya. Ya tetap aja mestinya Pak SBY ini datang aja di istana, karena lebih bagus menjadi tamunya presiden dibandingkan menjadi tamunya duta besar gitu kan. Ya coba pikir secara logis gitu. Kalau kalian punya dua undangan di hari yang sama, diundang duta besar sama diundang presiden, kalian pilih yang mana? Pasti datang ke presiden dulu gitu, karena ya pasti lebih penting gitu kan. Ya, tapi itulah Pak SBY gitu, karena kayaknya dia ini juga gak ngerti soal panggung politik nasional atau nilai berita di Indonesia itu seperti apa gitu. Karena kalau dia datang ke Istana Merdeka, itu porsi pemberitaannya pasti jauh-jauh lebih besar dibandingkan dia datang di Pacitan, Singapura, Malaysia, pasti gitu. Daripada dia upacara di kedutaan besar yang kita juga gak ngerti di sana ada apa, karena wartawan kita terbatas di sana. Ya karena kan gak ada gitu ya. Ya ada sih, cuma kan paling tim KBRI aja gitu. Beda halnya dengan dia datang ke istana, wah pasti banyak tuh beritanya. Pasti ditanya tuh komentar-komentarnya apa untuk Indonesia ke depan, untuk Pilpres 2024, kan asik gitu. Porsi pemberitanya lebih tinggi. Tapi dia malah datang ke Duta Besar Malaysia. Dikasih kesempatan kok malah nggak diambil gitu, karena untuk hadir upacara kemerdekaan di Indonesia di Istana Merdeka dengan posisi khusus sebagai keluarga presiden Indonesia, sebagai mantan presiden atau mantan wakil presiden, itu kan nggak semua orang bisa gitu. Kalau kita upacara di Pacitan, di Singapura, di Malaysia, semua orang bisa, tinggal datang aja, upacaralah di sana. Tapi kalau untuk datang dan duduk di kursi mantan-mantan presiden di Indonesia di Istana Merdeka, nggak semua orang bisa. Nah ini dilepaskan sama SBY. Kalau ingat SBY ini saya jadi ingat Anies gitu. Sama-sama nggak ngerti soal nilai berita dan panggung politik nasional, karena dulu itu Anies pernah beberapa bulan lalu gitu ya, dia keliling ke Jawa, dia panen padi di Sumedang gitu.
Terus habis itu muncul beritanya, tapi kan aneh gitu. Masa iya panen padi di Sumedang? Lawang dia ini gubernur DKI gitu. Ya, tapi itulah Anies, karena kebingungannya yang luar biasa, karena nggak dicalon-calonkan sebagai calon presiden gitu ya, nggak kunjung dipastikan, nggak kunjung diberikan kepastian, akhirnya dia muter-muter keliling Jawa. Padahal sebenarnya panggung politik nasional yang paling besar itu di Jakarta. Nggak usah gubernur gitu, orang-orang Citayam, anak-anak Citayam datang ke Jakarta, viral diberitakan. Ini gubernurnya malah keliling ke daerah-daerah. Nggak ngerti soal politik nasional gitu. Tapi ya itulah seorang SBY gitu ya, yang bisa menasehati ya cuma orang-orang sekelilingnya SBY gitu. Tapi kalau orang sekelilingnya seperti Andi Malarangeng yang emang dia nggak ngerti dan mentalnya mental maling, ya sudah gitu. Inilah yang terjadi. Jadinya komunikasi politiknya atau panggung politiknya itu ya jadi nggak ada sama sekali. Nggak ada nilainya gitu. Malah dicurigai, dihujat-hujat sama banyak orang sekarang gitu. Dikira gara-gara koruptor era SBY ditangkap, terus kemudian SBY pergi ke Malaysia, kabur ke Malaysia. Ya namanya juga netizen gitu ya. Dan bagi Presiden Jokowi, Pak Jokowi nggak punya kepentingan apa-apa dalam hal ini gitu, karena ya undangan sudah disebarkan aja, masalah dia hadir atau enggak ya terserah gitu. Yang penting diundang, itu tugas Presiden Jokowi. Kalau nggak diundang itu yang parah. Bagi Pak Jokowi cuma satu gitu yang harus dijaga dari tahun ini sampai tahun 2024 sampai akhir gitu, yaitu bagaimana agar Ibu Mega harus selalu hadir di Istana Merdeka. Kalau sampai Bu Mega gak hadir, nah ini berarti ada tanda-tanda masalah besar. Kalau cuma Pak SBY yang gak hadir ya udah biasa. Dari 2015 udah kayak gitu, ya udah biarin aja. Bagi Pak Jokowi ya lebih penting Ibu Mega gitu, karena Ibu Mega ini adalah orang yang mengantarkan Pak Jokowi dari Solo, Jakarta sampai jadi Presiden Indonesia gitu. Jangan sampai hatinya terluka atau terganggu dengan hal-hal yang dia lakukan selama jadi Presiden Indonesia. Tapi kalaupun ditanya bagaimana cara SBY agar bisa datang ke Istana Merdeka di tahun mendatang, tahun 2023 atau 2024, bagi saya ada dua syaratnya gitu, supaya Pak SBY ini mau datang dan hadir di upacara kemerdekaan Indonesia di Istana. Ada dua. Yang pertama adalah melibatkan AHY dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Itu mutlak lah. Karena kalau Pak SBY datang ke istana terus kemudian anak-anaknya juga gak punya posisi, Ibas ya gitu, AHY ya gitu, ya terus dia mau datang sebagai apa gitu? Kan gak dapat apa-apa. Kalau yang lain kan banyak gitu, anaknya Bu Mega jadi ketua DPR RI, anak-anaknya Gus Dur ya jadi punya posisi lah di pemerintahan gitu. Makanya kemudian ya banyak yang hadir gitu. Tapi wakil-wakil presiden yang lain yang meskipun anak-anaknya atau kerabatnya nggak punya posisi, ya mereka memang sebagai negarawan memang ikut hadir juga gitu. Nah, SBY ini kayaknya di posisi yang perlu diberikan posisi bagi anak-anaknya supaya punya alasan bagi dia untuk datang ke Istana Merdeka menjadi bagian dari pemerintah Indonesia gitu. Ya tapi nggak tahu mau dikasih posisi apa. Menkominfo lah. Ganti sama Ibas sekalian gitu. Biar cocok. Biar afdol, sempurna. Menkominfo, Ibas, wah cocok, saya dukung lah itu. Itu satu syarat yang pertama gitu ya. Atau kemungkinan yang kedua yang bisa dilakukan adalah memberikan panggung kepada Pak SBY secara khusus gitu. Jadi daripada mengundang atau menampilkan Vidya Aldiano atau Lyodra, kenapa nggak SBY aja yang diberikan panggung untuk nyanyi gitu. Kan udah lama kita nggak mendengarkan Pak SBY nyanyi. Kan pasti kangen gitu kan. Coba kalau dalam Agustusan Pak SBY nyanyi, nanti kemudian ditutup sama Farel, Ambiar, wah asik gitu. Yang penting Roy Suryo nggak usah diundang. Biar pas gitu kan. Mungkin bisa gitu. Kalau Pak SBY diundang sebagai performer, singers di upacara kemerdekaan, mungkin beliau akan datang gitu. Ya tapi nggak tahu. Mungkin habis nyanyi bisa langsung pulang, bisa juga. Enggak lah. Kalau diundang sebagai penyanyi, dia pasti mau datang dan akan bertahan lama di sana, dan selama upacara sampai selesai akan ada di situ Pak SBY gitu. Tapi ya kembali lagi,
bagi Pak Jokowi, Pak SBY emang nggak terlalu penting kayaknya gitu. Jadi hadir atau nggak hadir nggak dipikirin sama Pak Jokowi. Pak Jokowi lebih mikirin soal baju adat apa yang mau dipakai tahun depan. Kalau SBY nggak hadir ya biarin aja. Dan di sisi lain sebagai pakar mantan, saya mengerti perasaan seorang SBY gitu ya. Kenapa dia memilih untuk nggak hadir? Karena dulu ketika Ibu Mega nggak hadir di Istana Merdeka ketika SBY memimpin gitu kan, itu kan juga Bu Mega sering nggak hadir gitu. Tapi Ibu Mega jelas gitu, alasannya dia bikin upacara di kantor DPP partai. Jadi nggak bikin alasan lagi di Singapura, lagi di Malaysia, enggak gitu. Bikin upacara di kantor partai, memimpin anak buahnya, pas gitu. Nggak banyak alasan, nggak kayak si SBY gitu. Ya, tapi SBY ini memang apa ya, susah lah gitu ya, menjadi orang yang pernah berkuasa di Indonesia, menjadi sorot utama media, menjadi orang nomor 1 di Indonesia, lalu kemudian hadir di upacara kemerdekaan dan cuma jadi tamu undangan, nggak jadi apa-apa, nggak diberitakan hadir tidaknya, nggak berpengaruh kepada upacara. Itu kan rasanya jadi kayak kita yang udah pacaran bertahun-tahun, punya pengaruh besar terhadap pacar kita untuk mengantarkan dia sukses atau selesai kuliahnya atau bantu skripsinya gitu ya. Terus kemudian dia nikah dengan orang lain dan kita hanya datang sebagai tamu undangan. Itu kan rasanya sakit gitu. Apalagi sebagai tamu undangan yang nggak dianggap gitu, yang nggak diajak ngobrol, nggak disambut. Jadi sama kayak tamu undangan yang lain, kayak nggak pernah ngapa-ngapain. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakit gitu. Itulah mungkin juga yang dirasakan oleh Pak SBY gitu ketika mencoba hadir tahun 2017 gitu kan. Ternyata saya ini sendiri di sini. Datang hanya sebagai tamu undangan dan habis itu ya nggak dianggap. Perih gitu ya. Jadi ya semoga ini mengklarifikasi banyak pertanyaan orang-orang yang kemudian mengait-ngaitkan dengan koruptor Surya Darmadi atau Apeng gitu ya. Ya meskipun secara fakta memang Apeng ini adalah anak emas di era SBY sehingga bisa melakukan korupsi besar-besaran waktu itu katanya. Tapi ya saya pikir masih jauh lah kalau mau dihubung-hubungkan gitu. Tapi kalau mau dihubung-hubungkan juga nggak apa-apa. Ya karena pada intinya Pak SBY nggak hadir upacara di Istana Merdeka itu sudah sejak tahun 2015 dan itu bukan kabar baru lagi dan nggak perlu alasan apapun atau alasan yang sangat fundamental untuk membuat SBY nggak hadir di istana gitu karena udah lama kayak gitu. Jadi udah biarin aja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.